Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di channel Husein. Kali ini aku akan membahas Ultraman Blazar episode 16. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, kita berikan energi dan let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sage's home. If I quit this season, I still be the greatest. Nah, episode ini akan menceritakan tentang ketakutan orang atau kaiju yang menghipnotis orang agar takut pada seekor kaiju ya. Langsung aja ke breakdown episodenya. Diolesin dibuka dengan kemunculan kaiju yang merusak jalan dan orang yang ada di situ dihipnotisnya. Setelah mereka melihatnya ya, langsung ke opening dan judul kali ini adalah Teror dari Bawah Tanah. Tim Scarlet pun sedang meneliti kaiju ini ya dan menanyai orang-orang yang melihat kaijunya. Dari pandangan mereka pun berbeda-beda. Di sini Artgaron sedang di-upgrade lagi yang dia bisa berbicara kepada co-pilotnya ya. Dan setelah itu Bandu dan Teroyaki pun sedang membicarakan tentang Artgaron tersebut dan membahas tentang kaiju yang merepotkan ini. Teroyaki pun keluar dari mobil ya dan melihat apakah ada kaiju di bawah tanah dan tidak ada yang kedetek oleh alatnya. Di sini Teroyaki kena imbasnya ya dan melihat sesosok kaiju yang seram. Mendengar hal itu pun Bandu keluar mobil juga yang dimana Teroyaki menceritakan bahwa ada warna merah dan hitam. Teroyaki mengira itu adalah kue. Setelah itu pun Teroyaki pingsan ya. Mendengar hal tersebut, Bandu pun sedang diskusi tentang apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Bisa membuat kaiju ini keluar ya. Setelah itu pun mereka keluar mobil ya karena ada suatu getaran dan mereka pun disinari cahaya itu. Yang di sini kutangkap mereka dihipnotis agar melihat sosok kaiju yang lain ya. Dan pandangan dari Gento, Emi dan juga Bandu itu berbeda semua. Bandu melihat alien kemarin, kalau Gento itu melihat Artgaron yang sudah rusak. Karena itu Gento menutup matanya dan melihat kembali kalau itu adalah seekor kaiju yang mau menangkapnya. Yang di sini tersisa, yang dimana tersisa Gento yang tidak terkena efek sinar itu dan berbicara dengan Teroyaki yang berada di rumah sakit. Yang dimana Gento di sini menanyakan di mana Teroyaki. Kalau Emi itu sudah jelas di CP ya. Dan Gento ini bertanya kepada Emi di mana Teroyaki. Gento yang menyuruh Emi memiloti Artgaron dan Artgaron di sini sudah tertancap sebuah AI atau suara ya yang bisa berinteraksi dengan pilotnya. Yang dimana awalnya itu Emi tidak mau ya karena belum tahu fitur ini. Oh ya, ini nggak enak ya. Biar cepat transisi aja. Nah, di sini Emi pun terkena sinar itu juga ya, yang dimana dia melihat dirinya sendiri, yang dimana itu mukanya serem ya, dan ingin menerkam Artgaron. Melihat kejadian itu pun Gento berubah menjadi Ultraman Blazar. Ya, setelah berubah dia menggunakan Nejiga Stone tapi mudah dikontrol oleh Mokushin, nama kaijunya ya. Yang dimana pertarungan ini cukup menyusahkan Blazar karena sinarnya itu bisa merubah pandangan orang. Yang awalnya kaiju berubah menjadi imajinasinya diri sendiri ya. Ya sempatlah Blazar ini menutup matanya kalau Mokushin itu mengeluarkan cahaya itu. Sedangkan Emi di sini masih melihat kaiju itu seperti dia, dimana dia itu mengalahkan Ultraman Blazar. Mendengar hal tersebut, Teroyaki, Andre dan juga Bandu menelepon Emi. Dan di sini ada komedi lagi, yang dimana mereka diserbu oleh perawat. Emi sedang menenangkan pikirannya ya, dan Blazar malah menutup matanya. Dan di sini Blazar kalau tidak diberitahu Emi itu mungkin kena serangannya ya. Nah, setelah menyerang balik Blazar ini, dia menggunakan Garamon Stone dan menghitatsunya ya dengan membelahnya. Setelah kejadian itu pun Emi dan Gento merasa bahwa Emi ini ada kerahasiaan juga. Dan di sini Bandu kesel
bahwa yang pertama kali ngomong sama Ardgaren itu Emi ya, dan Emi menamainya RT. Episode ini pun habis. Nah, setelah melihat episode ini, ada dua kemungkinan kalau Blazar tidak beritahu Emi. Yang pertama itu pasti kalau Gento terkena serangan itu, dan yang kedua bisa berhalusinasi Kaiju itu berubah menjadi apa gitu ya. Nah, setelah kejadian itu, Bando pun kesal ya, bahwa dia bukan yang pertama ngomong sama Ardgaren. Itu juga satu hal yang penting. Dia langsung aja ke poin pentingnya agar tidak kelamaan. Langsung aja cek gitu. Yang pertama adalah teror dari Kaiju. Nah, di sini Mogution itu meneror warga bahwa kekuatannya itu bisa menghalusinasikan korbannya itu agar ketakutan ya. Yang pertama itu. Yang kedua, mereka melihat seekor Kaiju yang berbeda-beda ya. Bahkan Gento pun melihat Ardgaren yang sudah rusak parah itu. Dan yang ketiga itu efeknya luar biasa ya, sampai korbannya sampai pingsan juga ya. Yang kedua adalah Mogution. Nah, Mogution di sini itu adalah Kaiju yang berkekuatan untuk membuat orang yang terkena kekuatannya itu berhalusinasi ya. Dan di sini kalau terkena sekali itu akibatnya bisa fatal. Yang pertama dari Emi dulu ya, dia melihat sisi kejahatan dari dirinya sendiri. Yang kedua adalah Gento, dia melihat Ardgaren sudah hancur parah ya, yang dimana itu bisa kita tangkap atau aku tangkap itu Ardgaren itu di episode selanjutnya atau kedepannya itu bisa hancur parah karena ulah Kaiju yang sangat kuat. Belum dia di-upgrade ya. Yang ketiga itu Teriyaki itu malah melihat Garamon. Di sini Garamonnya dia menjelaskan bahwa itu seekor sebuah kue, padahal itu adalah Kaiju Garamon dan warnanya hitam merah. Ya gitu aja. Kalau Bando itu yang ada di episode 5 ya, itu musuhnya Bando yang ada di mesin cuci itu, di laundry tepatnya. Yang ketiga adalah Ardgaren. Nah, di sini Ardgaren sudah diperbarui fiturnya ya, bahwa dia bisa berbicara dengan pilot atau co-pilotnya, yang dimana di sini bisa berinteraksi antar robot dan juga manusia, yang dimana namanya itu egois atau RT lah kalau dinamai oleh Emi. Ya, tapi di sisi lain juga bisa membahayakan. Kalian tahulah kasusnya di Ultraman Decker kemarin. Semoga aja tidak kejadian dan Ardgaren bisa menyelamatkan banyak nyawa. Kok malah membahasnya ke situ. Yang terakhir adalah Emi. Ya, di sini Emi dijelaskan bahwa dia baru pertama kali untuk memiloti Ardgaren. Ya, dimana di sini Emi sebenarnya tidak mau ya memiloti Ardgaren. Ya, sebab disuruh oleh Gento dan dia memberanikan diri. Ya, saat ada di dalam Ardgaren pun dia bimbang ya, bahwa dia bisa, aku itu bisa nggak ya mengendarai Ardgaren ini. Ya, itu anggap saja itu suara dari Emi ya. Nah, dia diyakinkan oleh Ardgaren juga ya, bahwa Ardgaren ini bisa membantu Emi. Ya, faktanya itu membantu ya. Pada saat Emi terkena sinar dari Mogution itu sempat mau disadarkan oleh Ardgaren itu susah ya. Dia sedang melihat dirinya sendiri yang berada di sisi kegelapan. Nah, segitu dulu untuk pembahasannya. Kalau ada kurang atau pembahasannya kurang baik, tulis komen di bawah. Ya, kesimpulanku dari episode 16 ini, mungkin kalian bisa berhalusinasi tinggi ya, tapi ingat kenyataan itu tidaklah pasti. Mungkin itu aja kesimpulanku. Kalau ada salahnya, saya mohon maaf ya. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan follow aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Assalamualaikum and dah.